Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum Provinsi UMP DKI Jakarta 2022 naik 5,1% menjadi 4,6 juta rupiah per bulan. Sebelumnya, buruh menuntut revisi kenaikan UMP sebesar 7 hingga 10%. Tuntutan buruh agar Gubernur DKI Jakarta mencabut SK penetapan upah minimum provinsi UMP tahun 2022 kemudian menerbitkan SK baru tentang pengupahan akhirnya terjawab. Meski tidak sesuai dengan tuntutan buruh, yaitu revisi kenaikan UMP sebesar 7 hingga 10%. Melalui keputusan Gubernur, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1% atau sebesar Rp225.667 menjadi Rp4.641.854 per bulan. Kenaikan UMP 2022 berlaku 1 Januari 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengancam akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2022. Pengusaha wajib menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi. Kemudian melarang pengusaha untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerja yang sudah diberikan lebih tinggi sebelum UMP ditetapkan. Besaran kenaikan UMP DKI 2022 diputuskan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi. Kami menetapkan 5,1 berdasarkan yang tadi saya sampaikan. Berarti nggak sesuai PP ya Pak? Ya kami berdasarkan pertimbangan satu proyeksi dari Bank Indonesia. Kan sudah tahu kan tadi satu tanggapan dari Bappenas. Yang ketiga angka yang dikeluarkan dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai. Upaya untuk merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022 merupakan bentuk kebijakan Pemprov DKI untuk memberikan solusi yang terbaik bagi warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menaikkan upah minimum Provinsi UMP DKI Jakarta sebesar 5,1% menjadi Rp4.641.554 pada 2022. Kenaikan itu sudah dituangkan dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022. Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tersebut merevisi besaran UMP DKI Jakarta di tahun 2022 sebesar Rp4.453.935 per bulan atau naik Rp37.749 atau 0,85% dibanding tahun ini yang telah ditetapkan Anies beberapa waktu lalu. Dalam keputusan itu Anies menyatakan kenaikan upah berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. Begitu juga bagi pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022. Anies melarang mereka mengurangi atau menurunkan besaran upah kepada pekerja mereka. Bila ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya, sementara itu Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta akan mengkaji terlebih dahulu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang resmi merevisi kenaikan upah minimum Provinsi UMP 2022 menjadi 5,1%. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi DPP Apindo DKI Jakarta, Nur Yaman mengatakan belum membaca lebih detail keputusan Anies soal kenaikan UMP tersebut, sehingga belum menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Nur Yaman juga mengatakan hingga saat ini belum ada pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) terhadap Pemprov DKI Jakarta seperti yang direncanakan. Pengajuan gugatan itu akan dilakukan karena Apindo menganggap tindakan Anies bertentangan dengan aturan. Pemprov DKI Jakarta telah resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2022 naik 5,1% menjadi Rp4,6 juta per bulan. Sebelumnya wacana kenaikan UMP DKI menimbulkan pro dan kontra.
Pengusaha menganggap Anies mengambil keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan pengusaha yang juga menjadi bagian dari Dewan Pengupahan. Kita akan membahasnya bersama Pak Heber Simbolon, anggota Dewan Pengupahan DKI, dan Pak Taufik Zulkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya ingin minta pendapat dari Pak Heber Simbolon terlebih dahulu mengenai pengupahan dari yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Seperti apa, Pak? Terima kasih, Mbak. Salam kenal Pak Taufik Zulkifli. Ya, Pak Heber. Ya, salam semangat. Kami sebagai pengusaha di Jakarta sangat berharap pada prinsipnya adalah pada kepastian aturan. Sehingga kami mengerti dalam membuat perencanaan baik itu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tapi di sisi lain juga kami berharap supaya iklim usaha dan investasi di DKI Jakarta ini kondusif. Sehingga teman-teman mitra-mitra pengusaha yang mau berinvestasi di Jakarta, mau berusaha membuka usaha baru lagi di Jakarta atau menjalankan usahanya yang sudah sempat berhenti karena pandemi COVID, benar-benar nyaman, santai, dan bisa bersemangat untuk menjalankan perusahaan dalam kondisi seperti sekarang. Banyak perusahaan yang sudah tutup, tapi banyak juga di antara kami yang ingin mengulangi lagi usahanya, namun kami ingin sebuah kepastian hukum, kepastian aturan, supaya kami bisa tetap eksis dalam membangun Jakarta yang kita cintai ini. Demikian, Ibu. Baik, kalau dari Pak Taufik sendiri seperti apa, Pak, tanggapan Anda? Tentang UMP yang baru. Ya, betul sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kemarin kita juga sudah memanggil Kepala Dinas, ya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi yang memang menjadi wakil Pemda DKI Jakarta atau yang memang memberikan data, memberikan masukan kepada pemerintah DKI Jakarta. Kami itu artinya Komisi B DPRD DKI. Dan dari yang dijelaskan bahwa memang ketika di awal itu menetapkan UMP, ini terjadi, kami rasa atau saya lihat bahwa ini adalah keterburu-buruan, ya, sehingga kemudian 0,8% kenaikan di awal diumumkan itu, padahal sesungguhnya kelihatannya memang Pemda DKI belum atau gubernur ya belum mengkaji secara lebih komprehensif. Ya. Kalau 0,85% ini memang jauh di bawah kenaikan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu rata-rata 8%, 18% ya, bahkan kemarin ketika pandemi kita menaikkan 3,3%. Nah, sehingga kemudian kalau 0,85%, 0,8% ya, kenaikan awal itu atau 85% sangat tidak realistis, sangat tidak ada rasa keadilan ya, karena data-data yang kita dapat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia misalnya itu 4,7%, dari Indef ya terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 adalah 4,3%. Biasanya Jakarta, dan ada datanya juga, itu pertumbuhannya lebih tinggi daripada nasional ya. Kemudian Bappenas juga mengatakan bahwa pada dasarnya UMP itu optimal di angka 5%. Ketika 5% naik UMP, maka itu akan mendorong konsumsi masyarakat hingga sebesar 180 triliun. Artinya ini akan membuat ekonomi akan bergerak juga, dan termasuk pengusaha akan bisa berusaha lebih baik ya. Nah, tapi kemudian akhirnya ya gubernur merevisi menjadi 5,1% dengan pertimbangan hal-hal tersebut ya, dengan masukan-masukan juga. Tapi memang kami sayangkan bahwa belum terjadi komunikasi yang intens dengan pihak pengusaha. Bahkan mungkin dengan pihak pekerja juga belum ya, artinya tidak datang, karena waktu itu demo ya, memang demo ya, tapi kemudian secara baik, artinya secara face to face, memang saya lihat belum ada komunikasi antara pemerintah daerah DKI, pengusaha, dan kemudian pihak pekerja. Tapi
kalau dari segi kenaikan, saya kira ini sudah sesuatu yang wajar, ya, 5,1%. Baik, ada tanggapan dari Pak Heber? Ya, kami pada prinsipnya pengusaha patuh pada aturan yang ada. Pada prinsipnya kami sangat berharap terjadi hubungan yang dinamis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Mengenai revisi UMP yang dilakukan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta dari keputusan Gubernur nomor 1395 direvisi menjadi 1517, itu saya rasa sebagai gubernur yang perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, mereka atau Pak Anies sudah melakukan tugasnya yang tidak melanggar aturan PP nomor 36. Tapi di sisi lain sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, tentu beliau juga sangat bijak melihat perkembangan masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat di Jakarta, sehingga beliau harus mengambil suatu keputusan yang bijak. 5,1 ini bagi kami memang sulit sebagai pengusaha, pahit, tapi sebagai pengusaha tadi saya bilang bahwasanya kami selalu akan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah. Meskipun ini pahit, mudah-mudahan pil pahit ini yang kami akan telan menjadi obat bagi pertumbuhan usaha untuk masa yang akan datang. Demikian. Baik, kalau bicara soal bagaimana nominal yang pas untuk kenaikan pengupahan, ada tanggapan Pak Taufik? Ya, memang tadi ya, kami menyayangkan juga kenapa itu terburu-buru waktu menetapkan 0,85%, sehingga kemudian harus direvisi, yang tadi disebut oleh Pak Simbolon bahwa itu jadi seperti tidak ada kepastian hukum, ya, sehingga kan namanya pengusaha kan perencanaan itu harus dari jauh-jauh hari sebenarnya, ya. Nah, kalau yang ideal memang adalah bagaimana selain dari data-data statistik dari Bank Indonesia, dari Indef, dari tadi dari BPS, ya, tapi kemudian juga perlu memang komunikasi yang intens dan saling menguatkan, ya, antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini kan adalah penengah. Ya. Nah, saya juga melihat angka 5,1% ini yang merupakan revisi dari yang sebelumnya. Ini menurut hitungan kami sih memang sudah cukup menengah, ya. Cuma kemudian memang kalau belum dibicarakan dengan para pengusaha, ya, belum dibicarakan Apindo dan seterusnya, memang jadinya kan kurang bagus, ya. Makanya kemarin ketika di rapat kerja komisi dengan Dinas Tenaga Kerja, kami menjalankan harusnya ada apa, ya. Kalau misalnya memang pembicaraan begitu ya, Pak, ya? Ya, tidak bisa dicabut lagi, mungkin nanti ada kompensasi, ya, misalnya relaksasi pajak dan lain-lain dengan pengusaha. Baik, langsung saja saya tanyakan ke Pak Heber. Pak Heber, apakah ini betul terkesan buru-buru dan apakah nanti ada mungkin kebijakan lain ke depannya untuk pengusaha-pengusaha yang belum mampu mencapai kenaikan tersebut? Oke, Ibu, memang keputusan nomor 1395 itu kan aturan PP nomor 36 harus diputuskan pada tanggal 20 November setiap tahunnya. Itu yang membuat kami juga dari Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta bersidang waktu itu untuk memberikan angka rekomendasi kepada Pak Gubernur. Sebab kalau tanggal 20 itu tidak diputuskan, tidak ada kepastiannya, maka Gubernur melanggar aturan yaitu PP nomor 36. Namun kebijakan berikutnya muncul. Perlu diingat bahwa aturan ini, UMP ini kan berlakunya tahun 2022. Mudah-mudahan dalam tempo sekian hari ini pengusaha di DKI Jakarta masih bisa merubah angka dan schedule keuangannya, anggarannya untuk lebih eksis pada tahun 2022. Nah, kami sebagai pengusaha sangat bergembira mendengar bahwa Pergub nomor 1517 ini ada turunannya nanti, yaitu SK Disnaker Trans, Dinas
Ketenagakerjaan Transmigrasi di DKI Jakarta, di mana dibolehkan bagi pengusaha yang belum bagus atau yang belum layak atau mampu membayar upah minimum provinsi seperti 5,1% ini, itu dibolehkan untuk menyesuaikan pada aturan nomor 1395. Begitu optimisme kami dari pengusaha di Kadin Jakarta, Ibu. Terima kasih. Baik, jadi bisa bernapas lega begitu ya Pak ya, ada kebijakan untuk bisa memberikan kesempatan bagi pengusaha yang tidak mampu menaikkan upah pada pekerjanya. Ada harapan kepada pemerintah? Harapan kami kepada pemerintah supaya pemerintah memberikan kemudahan bagi pengusaha, misalnya kemudahan untuk mendapatkan modal kerja, modal usaha dari perbankan atau dari lembaga keuangan lainnya yang ada di Jakarta, sehingga karena selama ini perusahaan kami banyak yang sudah tutup nih, modal udah habis. Nah, perlu stimulus atau intervensi modal dari pemerintah supaya kita sama-sama lega. Kepada buruh, kepada pekerja juga saya berharap jangan hanya menuntut upah, tapi tingkatkan juga produktivitasnya. Begitu, Ibu. Baik. Terakhir ada tanggapan untuk Pak Taufik? Ya, saya menyambut positif ya apa yang disampaikan oleh Pak Herbert Simbolon tadi ya, bahwa memang itu juga yang kemarin kami sampaikan kepada Pemda DKI Jakarta dari DPRD DKI Jakarta, bahwa pengusaha juga harus diberikan insentif ya, insentif kemudahan, kemudian kita juga bicara dengan bank, terutama Bank DKI ya, bagaimana kemudahan modal, kemudian juga mungkin relaksasi dari pajak dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan itu bisa membuat Jakarta maju ya, ekonominya bangkit kembali tahun 2022, kita sambut dengan optimis. Gitu ya Pak Herbert ya. Baik, semoga depannya ada jalan tengah ya, baik itu untuk pemerintah, pekerja, dan juga pengusaha. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.